Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-akramin wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-muslimun, inni usikum wa iyaya bi taqwallah wa ahussukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul azim. Demikianlah kami jadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan, wasata, agar kamu menjadi saksi, menjadi bukti bagi manusia lainnya, bagi umat lainnya, dan agar Rasul menjadi saksi bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin undangan Allah, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang sampai hari ini, masih diberi kesehatan dan masih diberi hidayah, sehingga kita dimudahkan Allah melangkahkan kaki ke masjid menunaikan sholat Jumat di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dilahirkan beragama Islam. Ibu kita Islam, bapak kita Islam, kita dibesarkan dalam lingkungan Islam. Namun kadang-kadang kita tidak mendalami ajaran Islam, tidak memahami Islam dengan benar, sehingga timbullah berbagai pemahaman yang keras atau pemahaman yang terlalu lunak. Maka dalam kesempatan ini judul khutbah kita moderasi beragama menurut Al-Quran dan Sunnah. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, kami jadikan kamu hai umat Islam umat wasato. Wasato itu pertengahan. Kata wasit dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab, wasato. Orang kalau jadi wasit di tengah-tengah, tidak berpihak ke kanan, tidak berpihak ke kiri, adil. Itulah namanya wasit. Jadi wasato itu umat pertengahan, umat yang adil, umat yang seimbang, tawazun. Kalau kita ingin tahu ini pertengahan atau tidak, mimbar ini pertengahan atau tidak, tentu kita harus tahu mana yang sebelah kanan terlalu kanan, mana yang sebelah kiri terlalu kiri. Baru kita tahu mana yang pertengahan.
Kami jadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Pertengahan dalam bidang akidah. Ada orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ateis. Tuhan tidak ada. Tuhan itu hanya hayalan. Bumi ini tercipta dengan sendirinya karena ada Big Bang, ledakan besar. Apa mungkin kalau kita berkata Masjid Raya Sumatera Barat yang terindah di dunia ini tercipta dengan sendirinya? Tidak mungkin akal sehat akan menerima. Jadi ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan, ateis. Ini ekstrim, Tuhan tidak ada. Tapi ada pula orang yang percaya dengan politeis, banyak Tuhan. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan penghancur, ada Tuhan pemelihara. Islam di mana? Tidak politeis, tidak ateis, tapi monoteis. Allah itu Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Tidak ada Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan penghancur, semuanya Allah. Allah lah yang menciptakan alam yang indah ini, termasuk yang menciptakan kita. Ini adanya di pertengahan. Pertengahan antara apa? Antara yang ateis, tidak percaya Tuhan, dengan yang politeis, Tuhan itu banyak. Yang di tengah-tengah monoteis, tauhid, Qul huwallahu ahad. Al-Quran berkata, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu 'alallahi illal haq. Wahai ahlul kitab, jangan kamu berlebih-lebihan dalam memahami agama. Jangan berkata yang tidak dibilang oleh Allah. Dalam agama Yahudi memandang Nabi Isa itu sebagai anak zina. Ini keterlaluan ekstrim. Masa Nabi Isa dibilang anak zina? Katanya karena Nabi Isa lahir tanpa bapak. Padahal ini menunjukkan kekuasaan Allah. Allah bisa menciptakan manusia tanpa ibu dan bapak seperti Adam. Allah bisa menciptakan Isa hanya melalui ibu tanpa adanya bapak. Jadi pandangan bahwa Isa itu adalah anak zina itu keterlaluan, ekstrim. Tapi orang Nasrani bilang Isa itu anak Tuhan. Ini juga keterlaluan. Lalu Islam di tengah-tengah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu Esa. Isa itu bukan anak zina. Isa itu orang suci, bersih, ibunya Maryam. Tapi Isa itu bukan juga anak Tuhan, karena Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini pertengahan dalam bidang akidah. Mari kita lihat Islam itu pertengahan dalam bidang akhlak. Akhlak yang ekstrim, kikir, bakhil, ceke, sampili karyang, tidak mau memberi. Ini ekstrim. Ekstrim kanan, boros, mubazir. Islam itu tidak boleh terlalu kikir, tidak boleh terlalu mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jangan kamu mubazir, karena mubazir itu temannya setan dan setan itu kafir. Jadi tidak boleh terlalu kikir, tidak boleh terlalu boros, pertengahan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik persoalan adalah yang pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Juga pertengahan antara dunia dan akhirat. Ada orang yang tidak penting dunia. Apa dunia ini? Dunia ini bangkai, nggak perlu dunia ini.
Yang penting saya sholat, berzikir, puasa. Walaupun baju sudah 3 bulan tidak dicuci-cuci, kopiah sudah kotor. Yang penting saya akhirat. Hanya mementingkan akhirat, membenci dunia juga ekstrim. Tapi mementingkan dunia, yang penting dunia dikejar, pangkat, jabatan, kekayaan, walaupun dengan menghalalkan segala cara, itu juga ekstrim. Nabi bersabda, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu fa inna dunya balagun ilal akhirah. Tidaklah baik orang yang meninggalkan dunianya untuk mencari akhirat, dan juga orang yang meninggalkan akhirat untuk mencari dunia, karena dunia itu jembatan menuju ke akhirat. Yang pertengahan, dunia dicari, carilah dunia sebanyak-banyaknya, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa carilah akhirat, seolah-olah kita akan mati besok pagi. Jadi wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan kekayaan yang ada padamu, dengan jabatan yang ada, cari kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Jadi seimbang antara dunia dan akhirat. Ada satu kisah moderat dalam beribadah. Ada 3 orang sahabat Nabi datang ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertemu dengan istri Nabi Aisyah. 3 orang sahabat Nabi ini bertanya, bagaimana sih ibadahnya Nabi Muhammad? Lalu Aisyah cerita, Nabi Muhammad itu ibadahnya suka puasa Senin Kamis, sholat tahajud, kadang-kadang kakinya bengkak, ya, ibadahnya kuat. Lalu setelah mendengar cerita dari Aisyah, 3 orang ini berkata, yang pertama dia bilang, mulai hari ini saya tidak mau tidur-tidur, saya mau sholat tahajud terus. Yang kedua bilang, mulai hari ini saya tidak mau berbuka, saya mau puasa terus setiap hari. Yang ketiga bilang, mulai hari ini saya tidak mau kawin, karena kalau saya kawin nanti diganggu oleh istri, nggak bisa sholat tahajud. Ini sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan. Lalu setelah sahabat ini pulang, Nabi datang dan Nabi dilaporkan oleh Aisyah, tadi ada yang datang menanya ibadahmu, lalu sudah saya jelaskan. Yang satu berkata begini, yang kedua begini. Lalu kata Nabi, panggil orang itu. Dipanggillah ketiga orang sahabat itu. Apa kata Nabi? Antumul lazina taquluna kaza wa kaza. Kamu yang bilang tidak mau tidur-tidur ya, mau tahajud terus. Iya ya Rasulullah. Kepada yang kedua, kamu yang bilang tidak mau berbuka ya, mau puasa terus. Iya ya Rasulullah. Kepada yang ketiga, kamu yang bilang tidak mau nikah ya, mau membujang terus. Iya ya Rasulullah. Wa inni la'atqakumullah. Saya ini orang yang paling bertakwa. Kata Nabi, saya tidur, saya juga tahajud. Saya puasa, saya juga berbuka. Saya juga beristri. Jadi tidak boleh saya mau tahajud terus, tidak tidur-tidur, karena badan kita perlu istirahat. Saya mau puasa terus setiap hari, tidak boleh. Puasa kalau kuat boleh puasa Nabi Daud. Jadi tidak boleh keterlaluan ekstrim kanan, tidak boleh keterlaluan ekstrim kiri. Bulan puasa sudah diambang pintu, maka bulan puasa tidak boleh terlalu boros. Siang hari dibeli semua pembukuan, dibeli gado-gado, dibeli cindo, dibeli tapai, rasanya mau dimakan semua. Lalu ketika berbuka tidak termakan, akhirnya boros dibuang. Ini mubazir. Jadi
Pertengahan dalam beribadah, pertengahan dalam akidah, pertengahan dalam akhlak. Kalau hari Natal kita datang ke gereja, baca salawat, nyanyi-nyanyi, itu bukan wasato, bukan moderat. Mudarat, berbahaya. Karena dalam bidang akidah tidak boleh dicampur adukan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi sebagai saudara sebangsa dan setanah air, kita boleh tolong menolong, bergotong royong, bekerja sama. Toleransi. Nabi Muhammad pun berjual beli dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Tapi kalau dalam hal ibadah tidak boleh dicampur adukan. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian kita juga tidak boleh mencela agama lain. Di dalam Quran Allah berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu mencela sembahan-sembahan orang lain. Kalau orang lain menyembah selain Allah, jangan kamu cela, jangan kamu caci maki. Karena nanti akan berakibat mereka akan mencaci maki Allah dengan tanpa ilmu. Hadirin sekalian, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita menjadi umat pertengahan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tapi khairul umur awsatuha. Inilah moderasi beragama dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita beribadah tapi ada waktunya tidur, ada waktunya istirahat. Berkaitan dengan hari Jumat ini, bagaimana sikap moderat? Idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau kamu tahu ini hari Jumat, tinggalkan jual beli, tinggalkan segala kesibukan, tinggalkan kantor, tinggalkan segala pekerjaan, pergilah sholat Jumat untuk mengingat Allah. Jadi orang-orang yang tidak sholat Jumat itu ekstrim, karena mencari dunia tidak mau sholat Jumat. Tetapi kalau sudah selesai sholat Jumat, jangan duduk-duduk di masjid, jangan tidur-tidur di masjid. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat, sudah berzikir, bertebaranlah di bumi cari rezeki Allah. Tapi sambil mencari rezeki Allah, jangan lupa ingat Allah, mana yang halal, mana yang haram. Mudah-mudahan Islam kita Islam yang moderat, Islam wasato, Islam yang adil. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu benar-benar beragama Islam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal hadirunal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ibu bapa kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa semua orang yang berjasa terhadap kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah Tuhan kami, bantulah kami untuk selalu mentaati-Mu setiap saat, dan bantulah kami untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Berikanlah kepada kami pemahaman yang benar tentang agama ini ya Allah. Warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Tambahkanlah ilmu kami, berikanlah kami pemahaman yang benar. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah negara kami Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, rakyatnya makmur sejahtera, dan pemimpinnya jujur, pemimpinnya takut kepadamu ya Allah, dan sayang kepada rakyatnya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah Tuhan kami, bantulah kami untuk memperbaiki pemahaman agama kami, karena agama inilah yang dapat menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat. Perbaikilah dunia kami ya Allah, karena di dunia ini tempat kami berbuat baik. Perbaikilah akhirat kami, karena ke akhirat itu kami akan kembali. Kami akan meninggal dunia, kami akan menghadap-Mu ya Allah, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kami. Jadikanlah hidup ini untuk menambah amal baik kami, jadikanlah mati sebagai tempat istirahat bagi kami. Janganlah Kau cabut nyawa kami ketika kami lalai dan lupa ya Allah, ketika kami tidak mampu menyebut nama-Mu ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, ketika kami mampu menyebut nama-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.